Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah SWT. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa episode kita libur karena kemarin bersamaan dengan hari raya Idul Adha dan tentunya saya ada udzur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang hukum-hukum darah yang keluar dari rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah pembicaraan tentang hukum-hukum darah yang keluar dari rahim. Nah, ini kaitannya dengan seorang ibu. Pembicaraan yang mencakup dasar-dasar masalah ini secara garis besar terbagi menjadi 3 rangkaian bahasan. Yang pertama, mengenali jenis-jenis darah yang keluar dari rahim. Yang kedua, mengenali tanda-tanda yang menunjukkan atas peralihan dari suci kepada haid, dari haid kepada suci, atau istihadah atau sakit atau sakit. Dan dari istihadah kepada suci, ini yang kedua. Yang ketiga, mengenali hukum-hukum haid dan istihadah yang menyangkut larangan-larangannya dan kewajiban-kewajibannya. Dalam setiap rangkaian pembahasan, penulis akan menambahkan masalah-masalah sesuai dengan ketentuan kaidah dan dasar-dasar fikih terhadap semua yang mencakup dalam bahasan ini, yakni masalah-masalah yang disepakati dan diperselisihkan untuk menuju kesimpulan akhir. Yang pertama, tentang pembagian darah yang keluar dari rahim. Kaum muslimin telah sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim ada 3. Ya. Pertama adalah darah haid. Darah haid yaitu darah yang keluar dari rahim wanita secara alami dan normal. Kedua, darah istihadah, yakni darah yang keluar karena penyakit. Darah haid, darah istihadah. Darah ini bukan darah haid berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya itu adalah keringat dan bukan air.
Dan yang ketiga ialah darah nifas, yakni darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya bayi. Kedua, tentang Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi darah yang keluar dari rahim seorang wanita itu ada 3. Yang pertama tentang yaitu haid istilahnya, yang kedua istihadah, yang ketiga adalah darah nifas. Ya. Nifas itu nanti akan dijelaskan. Masa transisi darah. Untuk mengetahui tanda-tanda peralihan darah ini dari satu jenis ke jenis darah yang lainnya, atau dari suci ke haid atau sebaliknya, harus mengenali masa haid dan masa suci terlebih dahulu. Dalam bahasan ini akan penulis mengungkapkan apa yang berlaku sesuai ketentuan usul fikih, yakni ada 7 masalah. Yang pertama, masalah haid maksimal dan minimal. Maksimalnya berapa hari, minimalnya berapa, itu akan dibahas. Para ulama berbeda pendapat tentang masa haid yang maksimal, masa haid yang minimal, dan masa suci yang minimal. Menurut Imam Malik, masa haid maksimal ialah 15 hari. Menurut Imam Malik, 15 hari maksimal. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i, dan menurut Imam Abu Hanifah maksimal 10 hari. Ada perbedaan, Imam Malik, Imam Syafi'i sama. Kalau Imam Abu Hanifah itu hanya 10 hari. Sementara masa minimal menurut Imam Malik tidak ada batasnya, sekalipun yang keluar 1 gumpalan atau setetes darah tetap disebut sebagai haid. Tetapi model haid terakhir yang hanya 1 gumpalan itu tidak dihitung suci dalam perceraian. Nah, ini kaitannya adalah perceraian masa iddah. Menurut Imam Syafi'i, masa haid minimal adalah sehari semalam. Imam Syafi'i walaupun keluarnya hanya setetes, tapi hitungnya nanti setelah 24 jam. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Abu Hanifah minimal adalah 3 hari. Ya, untuk menjaga kehati-hatiannya, Imam Abu Hanifah ada 3 hari. Walaupun keluarnya hanya segumpal, setetes. Nah, itu tapi oleh Imam Abu Hanifah ya 3 hari. Tentang masa suci minimal, pendapat yang dikutip Imam Malik beragam. Ada yang menyatakan masa haid minimal ialah 10 hari, ada yang menyatakan 8 hari, dan ada yang menyatakan 15 hari. Versi riwayat terakhir ini lah yang diikuti oleh para pengikut Imam Malik di Baghdad, dan sekaligus yang dibuat pegangan oleh Imam Syafi'i serta Imam Abu Hanifah. Sementara ada juga versi riwayat yang menyatakan masa suci minimal ialah 17 hari. Ya. Setahu penulis 17 hari adalah masa suci maksimal, dan inilah yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan tentang masa suci maksimal, para ulama ahli fikih tidak memberikan batasan waktu. Jadi berdasarkan beberapa pendapat tadi, darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah melewati batas minimal adalah darah penyakit atau darah istihadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang ada perbedaan batasan oleh para imam mazhab. Jadi saya sampaikan tadi, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Ya, ini biasanya ibu-ibu sudah paham ya. Kalau lebih dari itu maka disebut penyakit. Dan orang yang darah istihadah ini ada kewajiban untuk
menunaikan sholat, tapi tidak ada kewajiban untuk menunaikan istihadah ya. Istihadah itu tetap untuk sholat, ya wajib. Ya, tata caranya bagaimana nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi seorang wanita, ya ini tadi sudah saya sampaikan, walaupun dia hanya setetes itu dihitung sehari semalam kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah dihitung 3 hari, ditunggu ya. Jadi kalau kaitannya bagaimana dengan puasa, ya orang puasa walaupun sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu, 15 hari itu wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Tapi sholatnya tidak wajib untuk diqadha sholatnya, tapi puasanya wajib. Nah, kalau sudah istihadah, maka sholat wajib dilaksanakan. Bagaimana tata caranya nanti akan dijelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah istihadah ini Imam Malik membuat satu kesimpulan bahwa pada dasarnya wanita ada 2 jenis, yakni wanita yang baru mengalami haid dan wanita yang sudah biasa mengalami haid. Bagi wanita yang baru mengalami haid, ia masih harus meninggalkan sholat jika melihat darah sampai genap waktu 15 hari. Ya, ini harus meninggalkan sholat, tidak boleh. Wah, saya baru seminggu, ini takut meninggalkan sholat ya, karena memang itu batasan maksimal haid adalah 15 hari. Kalau memang itu masih keluar, ya maksudnya sebelum 15 hari, ya tenang-tenang saja, tidak usah keburu-buru untuk mandi junub. Jika lewat 15 hari darah masih tetap keluar, berarti itu darah istihadah dan ia sudah harus sholat. Nah, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Menurut Imam Malik masih dianjurkan sholat meskipun ia yakin sedang dalam istihadah. Dan menurut Imam Syafi'i ia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan. Maksudnya bagaimana? Kalau ya tadi saya sampaikan batasan orang istihadah maksimal adalah 15 hari. Tapi kalau belum 15 hari, yaitu masih dianggap sebagai haid. Haid itu tidak mewajibkan untuk sholat, tapi masih wajib untuk puasa, untuk mengqadha puasanya yang ditinggalkan berapa hari. Terkait seorang wanita yang sudah biasa mengalami haid, ada 2 versi pendapat dari Imam Malik. Pertama, berdasarkan kebiasaan masa haid yang sudah berlaku sebelumnya dan ditambah 3 hari. Nah, ini menurut Imam Malik. Biasanya berapa? Seminggu tambah 3 hari. 3 hari kok belum juga berhenti, berarti itu maksudnya istihadah atau penyakit tadi. Ini menurut Imam Malik. Sepanjang tidak beri batas masa haid maksimal, itu sampai, kalau maksimalnya sampai 15 hari kan. Kedua, ia tetap tidak melakukan sholat sampai batas masa haid maksimal atau berdasarkan kemampuannya dalam membedakan antara haid dan istihadah. Menurut Imam Syafi'i harus berpedoman pada kebiasaannya haid sendiri. Pada dasarnya berbagai pendapat tentang masa haid minimal, masa haid maksimal, serta masa suci minimal yang diperdebatkan oleh para ulama ahli fikih adalah berdasarkan kebiasaan dan pengalaman secara umum. Jadi tadi sampaikan umumnya bagaimana, seberapa hari, maksudnya umum yang dialami seseorang, karena berbeda-beda. Ada yang cuma 3 hari, ada 4 hari, 5 hari, 7 hari, dan lain sebagainya.
Yang kedua, haid tidak stabil. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, seorang wanita yang masa haidnya terputus-putus atau tidak stabil, yakni ia mengalami haid 1 atau 2 hari lalu suci dalam 1 atau 2 hari. Jadi kemudian lihat lagi, lalu suci lagi dan seterusnya. Jadi tidak teratur haidnya. Ia harus menggabungkan atau menjumlah hari-hari haidnya tanpa menghitung hari-hari yang tidak mengeluarkan darah dalam 1 bulan penuh. Ini menurut Imam Malik. Setiap 2 hari dalam keadaan suci, lalu ia harus mandi dan melakukan sholat, karena boleh jadi ia adalah masa suci. Setelah masa mengeluarkan darah di jumlah mencapai 15 hari, berarti selebihnya ia sedang dalam istighadah. Ini juga pendapat Imam Syafi'i. Jadi terap-terap, tidak, maksudnya tidak haid terus kayak gitu, enggak. Jadi memang problem seorang wanita beda-beda. Kadang ada yang tadi saya sampaikan cukup hanya sehari berhenti, ada yang 3 hari, ada yang ternyata 2 hari, 2 hari bersih, 2 hari. Nah ini dijumlah. Ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Riwayat lain dari Imam Malik menyebutkan wanita seperti itu sebaiknya memperhatikan dan membandingkan keadaannya yang tidak normal tersebut dengan kebiasaan wanita yang ia alami sebelumnya. Jadi sebelumnya seperti apa? Ini hanya seorang istri, ya, seorang wanita sendiri. Dan biasanya seorang suami juga harus memperhatikan. Ojo demen yang melakoni hanya istrinya, seorang laki-laki tidak memperhatikan. Ya, bapak-bapak biasanya perhatian dengan ibu-ibu saat seperti itu, akan menunggu masa-masa indah. Tapi jika darah terus keluar secara terputus-putus lebih dari 3 hari, sebagai masa penelitian terhitung mulai terakhir kebiasaan masa haidnya, berarti ia dalam kondisi istighadah. Jadi kalau ya itu normalnya berapa hari? Kalau tadi lebih hati-hati, Imam Malik tambah 3 hari. Selebihnya berarti istighadah atau maksimal 15 hari. Kalau setelah 15 hari kok masih seperti itu, berarti istighadah. Maka kewajiban istighadah ya tetap sholat, tapi puasa tidak. Puasanya nanti di hari-hari yang lain. Imam Malik juga menyatakan bahwa jumlah hari yang tidak mengeluarkan darah itu tidak dihitung karena tidak jelas, mungkin masuk masa suci atau masuk masa haid. Jika kenyataan masa haid, tentu harus digabung dengan jumlah hari saat mengeluarkan darah karena sudah diselai masa suci. Ya, ini memang agak rumit, ya, agak rumit. Mudah-mudahan istri-istri kita yang ada di maksudnya jamaah ini tidak serumit ini, karena kadang suci 2 hari, ada suci. Nah, ini memang perlu konsultasi khusus ketika menemui kasus seperti ini. Tapi kalau yang dialami oleh istri-istri kita biasanya normal gitu, tidak ada yang sampai membingungkan seperti itu. Tapi kalau memang mengalami permasalahan seperti itu, konsultasikan pada ahlinya. Ya. Kalau saya menjelaskan seperti ini, nanti lupa pas hari itu. Tapi mudah-mudahan tidak normal. Maksimal seminggu, tidak sampai 15 hari. Kesuwen ngenteni ini. Sesungguhnya menunggu. Sesungguhnya darah haid dan nifas keluar sampai masa haid atau masa nifas selesai, tetapi juga darah tersebut keluar hanya selama 1 atau 2 jam saja, kemudian putus dan seterusnya sampai masa haid dan nifas selesai. Iya,
Demikian juga bapak-bapak ibu, orang nifas itu nifas itu apa? Darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya seorang bayi. Nah, ada juga yang nifas itu hanya pas mengeluarkan bayi itu saja, tidak sampai kalau yang normal sih 40 hari, karena memang di dalam itu ada yang diputus, ya. Ada yang diputus maka keluar darah. Ada juga yang cukup seminggu, ada yang tadi hanya sehari 2 hari sudah selesai nifasnya. Ini senengan bapak-bapaknya, suaminya. Tapi ya kasihan ya, masih baru 3 hari, nifasnya sudah berhenti. Tapi kan kasihan, itu masih sakit gitu. Karena ya seorang wanita berbeda-beda masa melahirkan ini. Saya punya teman dulu di SMA di Depok itu melahirkan anaknya ke-9, dia izin sehari untuk melahirkan, hari kedua sudah berangkat lagi. Itu gampang. Dia tidak tahu nifasnya berapa hari, saya nggak tahu, tapi yang jelas dia wanita tangguh, melahirkan hanya izin sehari dan berikutnya masuk lagi. Dan normal, kegiatannya normal seperti biasa. Masa nifas minimal dan maksimal. Para ulama berbeda pendapat tentang masa nifas minimal dan maksimal. Masa nifas minimal menurut Imam Malik tidak terbatas. Inilah pendapat yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah terjadi sampai 25 hari. Menurut Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah yang terkenal, terbatas hanya sampai 15 hari. Sementara menurut Hasan Basri terbatas sampai 20 hari. Nah, suatu saat Imam Malik berpendapat bahwa nifas itu 60 hari. Kemudian ia menarik pendapatnya dan mengatakan bahwa hal itu harus ditanyakan pada wanita. Ini hanya wanita yang tahu, tapi biasanya wanita menyampaikan kepada suaminya. Jangan diam-diam kalau sudah berhenti nifas. Tapi kalau jamaah kita di sini, ya kayaknya sudah enggak ada nifas-nifas lagi. Tapi barangkali nanti punya menantu, punya anak perempuan yang akan melahirkan kan, bisa sebagai ilmu untuk memberi tahu. Tapi murid-murid Imam Malik menetapkan pendapat yang pertama yang kemudian mereka jadikan sebagai pegangan. Pendapat itu juga didukung oleh Imam Syafi'i. Sementara menurut mayoritas ulama dari angkatan generasi sahabat dan Imam Abu Hanifah, masa nifas maksimal 40 hari. Ya, ini biasanya yang terjadi di masyarakat. Juga ada pendapat yang mengatakan bahwa masalah ini harus berdasarkan persamaan dengan wanita lain yang sebaya. Jika melewati kebiasaan wanita lain, berarti kelebihannya itu adalah istihadah. Normalnya berapa? Maksimal 40 hari. Setelah itu berarti istihadah. Kalau orang yang melakukan darah istihadah, kewajiban untuk puasa ya harus mengganti, untuk sholat ya harus dilakukan sebisa mungkin. Nanti ada ketentuan di belakang. Mengeluarkan darah ketika hamil. Yang keempat, dari dulu sampai sekarang para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang wanita yang mengeluarkan darah ketika hamil. Apakah itu masuk kategori darah haid atau darah istihadah? Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i yang paling sahih dan yang lain bisa saja wanita hamil mengeluarkan darah haid. Nah, ini hamil kok mengeluarkan darah haid. Nah, berarti itu darah kotor dan penyakit, kecuali darah yang keluar sebagai tanda hendak melahirkan. Nah, ini kalau
baru berapa 3 bulan 4 bulan kok keluar darah, itu berarti pendarahan atau biasanya ada flek atau bercak, kayak gitu. Nah itu gimana? Nah itu berarti bukan haid, karena bercak atau flek itu tidak ngocor, hanya flek-flek saja. Nah kewajiban sholat, kewajiban puasanya bagaimana? Ya tetap berlanjut gitu. Dalam soal darah, para ulama ahli fikih sepakat bahwa darah tersebut termasuk kategori nifas. Itu kalau bersamaan dengan proses mau melahirkan. Ini kan mungkin orang melahirkan tidak harus, ingat, tidak harus 9 bulan 10 hari. Ingat, karena mungkin orang melahirkan itu melahirkan karena dipaksa, karena kiret, ya, keguguran, itu darahnya termasuk darah melahirkan, darah nifas. Terus orang melahirkan karena baru 7 bulan kalau harus melahirkan, sebelumnya ada pendarahan yang keluar. Nah itu juga termasuk darah nifas. Atau yang normal sudah 9 bulan 10 hari darah sudah keluar nih, tapi belum lahir. Nah, ya itu termasuk darah nifas. Mungkin sudah pendarahan, kemudian 2-3 hari kemudian baru bayi itu lahir. Nah ini darah termasuk darah nifas. Tapi biasanya seperti itu dikonsultasikan pada ahlinya, maksudnya pada dokter. Kalau sudah ada pendarahan, ada ini, pasti ada tindakan dari dokter. Kemudian dilahirkan paksa dengan istilahnya sesar. Nah gitu kan, entah bayinya itu hidup atau tidak. Karena kalau terlalu lama setelah pendarahan itu membahayakan baik bagi ibu maupun anaknya. Biasanya seorang dokter mengambil tindakan untuk memperkecil resiko. Mungkin kalau diberi pilihan, Pak ini harus salah satu harus ini menanggung resikonya seperti ini. Nah ini dokter itu biasanya mengambil resiko yang terkecil, tentunya dengan persetujuan seorang suami. Untuk mengetahui hukum wanita hamil yang haid, jika darah terus keluar dari hukum haid ke hukum istihadah, maka Imam Malik dan muridnya memiliki beberapa versi pendapat. Yang pertama, hukumnya sama dengan hukum haid biasa, dengan ketentuan yaitu menunggu keluarnya darah sampai masa haid maksimal. Haid barang padahal sudah hamil. Jika darah yang terus keluar kelebihannya berarti istihadah atau mengamati berdasarkan masa haid yang biasa dialami, kemudian ditambah 3 hari. Ini berdasarkan pendapat Imam Malik. Biasanya haidnya 7 hari kok masih keluar, ya ditunggu, ya. Adapun ini memang kasuistik, ya, kasusnya tidak banyak sih. Normalnya wanita hamil ya tidak haid, tapi kalau memang ada haid ya ditunggu sampai biasanya haidnya berapa hari. Selebihnya itu berarti darah istihadah. Sama. Yang kedua, dengan cara mengalihkan masa haid maksimal. Ya, maksudnya maksimalnya berapa hari? Itu maksimal ya 15 hari atau 10 hari tadi. Ketiga, mengalihkan dengan jumlah bulan kehamilan. Contohnya, kalau masa kehamilannya 2 bulan, maka masa haid maksimal dengan jumlah bulan dikalikan 2 atau 3, 4 dan seterusnya, tergantung masa kehamilannya. Maksudnya seperti apa? Jadi mungkin hamil 5 bulan, kemudian kok keluar darah, maksudnya
head. Nah, ini dilihat biasanya headnya berapa hari dikalikan. Mungkin biasanya 3 hari, berarti ditunggu 3 kali 5. Setelah itu berarti atau karena mungkin itu ngumpulnya darah kotoran itu keluar. Kalau melebihi dari itu berarti darah istri atau kewajiban untuk sholat dan puasanya sesuai dengan orang masa haid. Perbedaan pendapat ini terjadi karena sulitnya menentukan standar pemecahan persoalan berdasarkan pengalaman dan eksperimen. Di samping wanita hamil yang mengeluarkan darah itu, menurut penelitian para dokter ada 2 kemungkinan. Pertama, jika kondisi kesehatannya prima dan janin yang dikandungnya sangat kecil, ia dapat mengeluarkan darah haid. Itu menurut penelitian Hippocrates atau dokter Yunani tahun 460 sebelum Masehi. Nah, ini sudah lama sudah ada penelitian. Galenus atau dokter Yunani pada tahun 200 sebelum Masehi. Para dokter yang lain dan para dokter yang lain. Kedua, jika kondisi kesehatan wanita itu kritis atau sakit, pada umumnya janin yang dikandungnya itu ikut sakit yang mengakibatkan ia mengeluarkan darah. Jadi darah yang terakhir yang keluar dari wanita seperti ini biasa disebut darah penyakit. Karena kritis maksudnya kritis, wanita kritis biasanya bayinya juga ikut kritis. Maka jika keluar darah berarti jadi ada perbedaan wanita yang hamil ini. Ya, ada 2 versi menurut penelitian dokter yang sudah lama di abad Yunani ya, sudah melakukan penelitian tentang wanita hamil. Nah ini yang kelima, darah kuning cair dan hitam menggumpal. Para ulama ahli fikih berselisih pendapat tentang apakah darah kuning cair dan darah hitam menggumpal itu darah haid atau bukan. Menurut sebagian mereka itu adalah darah haid yang keluar pada hari-hari haid. Inilah pendapat yang dibuat pegangan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Diceritakan bahwa Imam Malik juga berpendapat yang sama. Dalam kitab Al-Madunah, Imam Malik berpendapat bahwa darah seperti itu termasuk jenis darah haid yang keluar pada hari-hari haid. Di luar hari-hari haid, seorang wanita bisa melihatnya langsung setelah darah haid atau ada bekas darah haid. Jadi wanita itu biasa meneliti sendiri tanpa pengetahuan bapak-bapak. Pangkal perbedaan di kalangan para ulama ahli fikih ini karena secara lahiriah hadis Ummu Atiyah bertentangan dengan hadis Aisyah. Hadis pertama sesungguhnya diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, ia berkata, setelah mandi kami tidak menganggap sebagai masalah darah kuning cair dan darah hitam menggumpal. Terus dari Aisyah, beberapa wanita mengirim kain lap yang berisi kapas kepadanya. Dalam kapas itu masih menempel jenis darah hitam yang menggumpal dan darah kuning cair. Berdasarkan kenyataan tersebut, mereka bertanya tentang sholat. Lalu Aisyah berkata, janganlah kalian tergesa-gesa sebelum lihat cairan berwarna putih. Dulu memang nggak ada seperti sekarang seperti pampers gitu ya. Itu pakainya sumpal, pakai kain atau kapas. Karena sulit untuk menceritakan kepada Aisyah karena wanita ini permasalahan wanita, maka konsultasinya dengan wanita. Ya, konsultasi dibawa barangnya. Kalau sekarang mungkin jijik ya. Tapi permasalahan hukum ini harus jelas ditanyakan pada wanita. Maka
eh, Aisyah sebagai istri Rasulullah, ya memang bahas-bahas seperti ini. Kalau Rasulullah menyampaikan itu kan karena tidak mengalami, maka yang mengalami adalah Aisyah yang bisa diajak untuk konsultasi tentang hal ini. Jadi biar terbuka, karena memang seperti ini tidak boleh ditutup-tutupi. Seorang ibu mengalami pendarahan atau haid yang lama banget, nah ini harus disampaikan, dikonsultasikan ke dokter. Kalau dari dokter nanti baru ditanya hukumnya seperti apa, kita harus sholat atau harus puasa seperti apa, gitu loh. Ya, biasanya tanya dulu ke dokter tentang kesehatan wanita ini, darah yang keluar tadi, apakah itu darah normal, darah haid atau darah istihadah, kayak gitu. Ini harus dikonsultasikan. Yang keenam, ciri-ciri suci dari haid. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang tanda-tanda suci dari haid. Menurut sebagian mereka, tanda suci ialah terlihatnya lendir putih atau kering. Inilah pendapat Ibnu Ubaid, salah satu murid Imam Malik. Sebagian yang lain menyatakan jika biasanya seorang wanita suci setelah keluar lendir putih, yang tidak dianggap suci sebelum keluar lendir. Dan jika biasanya tersebut tidak keluar lendir, maka tanda suci adalah sudah kering. Itulah pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Madunah. Ini masa-masa yang dinantikan. Biasanya kalau sudah habis darah merahnya atau darah hitamnya, keluar lendir putih. Ya, berarti kalau sudah keluar lendir putih, berarti tanda-tanda mendekati suci. Atau enggak, ya langsung kering, berarti sudah harus segera mandi. Pangkal perbedaan para ulama dalam masalah ini disebabkan karena sebagian mereka ada yang memperhatikan kebiasaan sebagai ukuran, dan sebagian yang lain hanya memperhatikan nampaknya darah saja, Oh, seperti ini. Tapi juga yang berpendapat bahwa wanita yang biasa kering dianggap suci dengan keluarnya lendir putih, dan wanita yang biasa mengeluarkan lendir putih tidak dianggap suci dengan sudah kering. Tetapi jika ada yang berpendapat sebaliknya, semua itu dikemukakan oleh murid-murid Imam Malik. Ya. Yang terakhir, istihadah terus menerus. Ya, terakhir ini perlu diperhatikan sebentar. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang seorang wanita yang menderita istihadah. Jika darah keluar terus, masalahnya kapan ia dihukumi seperti wanita yang sedang haid? Perbedaan pendapat juga terjadi pada sebaliknya, yakni tentang seorang wanita yang sedang haid. Jika darah terus keluar, kapan ia dihukumi seperti wanita yang menderita istihadah? Hal ini sudah dikemukakan sebelumnya. Mengenai wanita yang menderita istihadah, menurut Imam Malik status hukumnya sama seperti suci, jadi wajib untuk sholat. Selama darah tidak berubah ke sifat haid biasa, yakni masa istihadahnya lebih lama daripada masa haidnya secara minimal. Dalam keadaan seperti ini, ia dihukumi sebagai wanita haid. Maksudnya jika dua unsur menyatu, yaitu perubahan keluarnya darah dan istihadah telah terus berlanjut, yang kemudian sudah sampai pada masa suci, maka status hukumnya adalah sebagai wanita yang mengalami istihadah secara permanen. Jadi di sini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu harus memperhatikan, walaupun yang mengalami ini seorang wanita, jangan kemudian menakut-nakuti. Seorang suami harus mendampingi istrinya ketika terjadi darah istihadah, segera ajak konsultasi ke dokter. Kalau memang itu, ya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, sholatnya, puasanya. Kalau puasa
bisa dilakukan di luar hari bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah puasa wajib bulan Ramadan. Tapi sholatnya tetap dilaksanakan. Dan tata caranya seperti apa? Ini ada beberapa pendapat. Ya, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan harus mandi, cukup mandi sekali dalam sehari. Orang yang istiqadah, ini ada yang pendapat itu. Ada yang mengatakan mandi 2 kali, pagi dan sore. Ada yang mengatakan lagi ya mandi setiap 2 kali sholat, mau sholat. Ini maksudnya mandi pagi untuk subuh, terus mandi lagi untuk zuhur dan asar, mandi lagi untuk maghrib dan isya. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwa ya sudah, mandinya cukup saat maksimal tadi. Katakanlah haid itu 15 hari, ya mandi setelah 15 hari itu, setelahnya cukup wudhu seperti biasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ketika mau sholat cukup membersihkan yang keluar darah tadi. Itu memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Jadi tidak perlu menyalahkan seperti itu. Semua kita berdasarkan pendapat imam madhab. Kalau saya sendiri juga bisa. Ya kita enak sudah ada pendapat-pendapat oleh imam madhab, kita tinggal mengikuti saja, tidak repot-repot. Karena sebagai seorang ahli ulama ijtihad, tentunya berdasarkan ilmu-ilmu yang harus ada persyaratan seperti itu. Mungkin sampai di sini, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo, biasanya ibu tentang darah ini sangat sensitif, ya sangat sensitif. Baik, kita akhiri dulu, nanti diskusinya tidak terlalu spektakuler. Demikian pembacaan kitab tentang darah yang keluar dari seorang wanita. Intinya darah itu ada 3, darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Cara penanganannya ya berbeda-beda. Waktunya maksimal berapa, minimal berapa, sudah disampaikan di depan. Demikian. Assalamualaikum.